Pemirsa, Warren Hari Putra Tanusudibyo menjadi pemenang lelang motor Presiden Joko Widodo dalam konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo. Motor listrik produksi dalam negeri milik Presiden ini mencapai nilai 2,55 miliar rupiah dalam lelang. Warren Hari Putra Tanusudibyo, putra dari eksekutif chairman MNC Group Hari Tanusudibyo, menjadi pemenang lelang motor orang nomor 1 di Indonesia Joko Widodo. Dalam lelang yang digelar saat konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo minggu kemarin, Presiden Jokowi melelang motor listrik bertanda tangannya untuk membantu penanganan COVID-19. Warren mengambil alih motor Presiden setelah bersedia berdonasi sebesar 2,55 miliar rupiah. I'm basically compelled to help the people, essentially, because I feel like that Indonesia really needs support. So through this donation, I want to basically help the nation, essentially. Kalau Warren sendiri ikut tuh ya waktu itu karena tergerak dia ingin memberikan bantuan kontribusi karena COVID ini sangat luar biasa. Dia pakai tabungannya dia izin saya silahkan saja. Kalau kamu mau berdonasi silahkan. Kemudian tapi nggak menang kan ya sudah. Dan dihubungi oleh panitia karena yang pertama tidak bisa meneruskan. Terus dia tanya kalau misalnya saya ambil boleh enggak? Ya saya kembalikan kepada dia. Nah, kalau masalah sosial itu saya pikir hatinya dulu yang harus bicara. Saya tidak memaksakan juga. Dan dia akhirnya putuskan, dia lakukan. Makanya dia jadi pemenang pada hari ini. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengucapkan terima kasih kepada Warren Hari Putra Tanusudibyo karena mengikuti lelang untuk membantu penanganan corona di Indonesia. Ya, terima kasih kepada Pak Mas Warren dan Mas Hari Tanu yang akhirnya walaupun kemarin kalah tinggi ngebit dengan yang di Jambi, tapi karena yang di Jambi tidak deliver, maka jatuh kepada peserta berikutnya yaitu Mas Warren. Sebelumnya panitia telah menetapkan warga Jambi Muhammad Nuh sebagai pemenang lelang. Namun karena Nuh tidak bisa melanjutkan pembayaran, akhirnya pemenang diserahkan kepada penawar tertinggi kedua yaitu Warren Hari Putra Tanusudibyo yang bersedia menaikkan tawarannya sama dengan pemenang awal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Bahkan kemarin penambahannya melonjak sangat besar hingga tembus 500 kasus dan hari ini sudah tembus 3.000 kasus positif. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Hari ini penambahan kasus positif COVID di Jawa Timur menurun dibanding kemarin, yaitu sebanyak 131 kasus, namun secara total sudah tembus 3.000 kasus. Kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID di Jawa Timur mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga yang menggunakan pesawat terbang. Sedikitnya 1.400 sampai 1.500 datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Dan pemirsa, untuk membahas tingginya angka kasus baru COVID-19 di Jawa Timur, saat ini kita sudah bersama dengan Kohar Hadi Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Baik, Pak, Jawa Timur mengalami lonjakan tertinggi kasus baru COVID-19 kemarin. Dari mana Pak ini? Dan apakah dari klaster pabrik rokok dan Kecamatan Waru Sidoarjo, Pak? Jadi yang perlu kita sepakati, pahami bersama bahwa penambahan jumlah yang diumumkan kemarin itu adalah kejadian laboratoriumnya baru umumkan kemarin. Padahal itu sebenarnya hasil pemeriksaan 3 hari berturut.
Jadi bukan kemarin langsung naik 500 begitu, bukan. Tapi sudah beberapa hari hasil labnya keluar, kemudian diumumkan kemarin. Nah, jadi gitu ya, Pak, ya? tapi apapun jumlah berarti ada jumlah yang positif sebanyak itu. Nah, kemudian kita pelajari yang dari sebanyak itu dari mana aja kok bisa menjadi positif. Ternyata 51% berasal dari PDP, kemudian 34% berasal dari OTG, sisanya dari ODP. Jadi kemudian kita juga lihat kabupaten kota yang mana yang banyak dari Surabaya sebanyak 311, kemudian dari Sidoarjo 57, kemudian dari Gresik 26, dan dari Kabupaten Probolinggo 31. Kemudian kita pelajari dari mana aja ini asal klasternya. Yang Probolinggo tadi 8 masih ada hubungannya dengan kasus Temboro. Kemudian 11 dari tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian 12 dari para pemudik yang kemudian di screening dengan rapid, yang kemudian reaktif dilanjutkan dengan swab. Nah, itu hasilnya. Baik, Pak, sejauh ini hasil tracing dari 600 orang yang kemarin diumumkan terinfeksi ini terbanyak dari klaster mana, Pak? Apakah benar dari orang yang keluar masuk? Yang banyak Surabaya kemarin. Iya, diantaranya dari orang yang keluar masuk. Tapi memang juga penambahan dari klaster-klaster yang sudah ada itu juga terjadi. Tapi termasuk yang dari keluar masuk tadi, termasuk yang tadi saya sebutkan masuk ke Probolinggo, itu kan dari para pemudik itu. Kemudian juga mereka yang melakukan perjalanan antar provinsi itu juga menambah. Baik, kemudian yang klaster pabrik rokok seperti apa, Pak? Apakah saat ini sudah selesai hasil tracingnya? Beberapa masih ada penambahan kasus karena baru keluarnya sekarang. Jadi kasusnya sudah 2 mingguan. Kemudian hasil labnya keluar sekarang ini sehingga angkanya confirmnya baru sekarang ini bisa keluar. Baik, secara keseluruhan apa sih Pak penyebab pasien positif corona bertambah signifikan di Jawa Timur, Pak? Kalau melihat pola sebarannya, maka tadi yang saya sebutkan bahwa 51% dari PDP yang kemudian terkonfirmasi positif, kemudian dari OTG yang kemudian terkonfirmasi positif sebanyak 34. Yang perlu kita pahami kalau yang PDP jelas ada di rumah sakit. Yang OTG ini yang kita perlu pengawasan lebih seksama karena ini kan orang tanpa gejala ya tapi membawa virus dan dia bisa jalan kemana-mana. Oleh karena kemudian kita intensifkan penanganan dengan isolasi-isolasi di tingkat kawasan. Jadi ada kampung tangguh namanya yang kita kembangkan supaya bisa mendukung masyarakat di sana sendiri oleh masyarakat sendiri untuk mereka bisa mengisolasi mereka yang terindikasi sakit supaya tidak kemana-mana, tapi didukung supaya mereka kebutuhan logistiknya, akomodasinya bisa dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Baik, dari 3.000 kasus positif corona di Jawa Timur, Pak, terbanyak itu dari klaster mana, Pak? Kalau klasternya yang ada adalah menambah klaster-klaster yang ada tadi. Jadi termasuk yang tadi disebutkan ada, kemudian juga ada klaster dari perusahaan, ada klaster dari pasar, kemudian juga ada melakukan screening, karena screeningnya sekarang diperluas dengan rapid test, kemudian didapatkan yang reaktif, dilanjutkan dengan swab. Itu menambah kegiatan kita, menambah jumlah yang confirm tadi. Baik, Pak, sejauh ini yang terbanyak itu kasus dari luar daerah atau kasus impor dari luar wilayah di Jawa Timur atau memang penularan domestik di sekitar Jawa Timur, Pak? Mereka yang melakukan bepergian itu juga yang termasuk yang membawa virus ini. Karena ini tadi yang saya sebutkan dari Probolinggo misalnya, ada 12 yang ternyata mereka adalah para pemudik yang masuk ke sana, Kabupaten Probolinggo, kemudian dirapid, didapatkan hasilnya ada yang reaktif dan kemudian diswab. Baik, terima kasih Pak Kohar, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, warga di Pasuruan, Jawa Timur menggelar aksi protes Indonesia Terserah dengan berorasi dan berjalan kaki seorang diri menuju pusat perbelanjaan. Sementara di Jakarta, petugas menggunakan alat pelindung diri memamerkan peti mati di depan pemakaman umum. Tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah, bantuan, BLT, jangan dibuat untuk foya-foya beli jajan
Henry Sulfianto, seorang warga Pasuruan, Jawa Timur, menggelar aksi protes bertajuk Indonesia Terserah. Dengan mengenakan alat pelindung diri, ia berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan. Dalam poster yang dibawanya, ia menyuarakan kekesalan terhadap warga yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Henry juga menyesalkan banyak warga yang berkerumun di pusat perbelanjaan demi membeli baju lebaran. Menurutnya, banyak tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19 namun tidak didukung sebagian masyarakat yang mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Sementara itu, petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan menunjukkan peti mati kepada warga yang melintas. Dengan menggunakan APD lengkap, para petugas ini menjelaskan bahaya virus corona di depan TPU Tanah Kusir, Jakarta. Saya akan mengingatkan bahwa jenazah COVID-19 itu kalau ya mohon maaf kalau udah dimakamkan memang udah SOP-nya dari rumah sakit. Pertama dia kan sudah di-packing itunya petinya, dan kedua juga keluarga dibatasin untuk yang mengantar karena begitu bahayanya ke virus corona itu. Selain membawa peti mati, petugas juga memasang spanduk berisi imbauan hidup sehat, seperti anjuran mencuci tangan, jaga jarak, mengenakan masker, dan membatasi ziarah makam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien meninggal PDP COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, petugas kamar jenazah meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pemakaman, dan jika tidak dibayar, petugas kamar jenazah mengancam tidak akan memakamkan korban. Udah hitungnya, kwitansinya. Ini pasien PDP, dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh dinas kesehatan, oleh petugas medis. Adu mulut antara keluarga pasien dalam pemantauan COVID-19 yang meninggal dunia dengan petugas kamar jenazah terjadi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, Jawa Timur. Kita udah kena beban sosial, Pak, di rumah itu. Udah nggak usah sebijaksana, ini loh kwitansinya mana. Keluarga menuntut kwitansi atas uang 3 juta rupiah yang ditagihkan petugas kamar jenazah untuk biaya pemakaman. Petugas menyebut rincian biaya digunakan untuk peti jenazah, plastik, ambulans, dan biaya pemakaman. Bahkan sempat mengancam tidak akan memakamkan pasien jika tidak diberi uang. Video ini direkam pada 19 Mei, 1 jam setelah PDP COVID-19 berinisial JSH meninggal dunia. Sementara pihak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo menyatakan adanya salah paham antara petugas dan keluarga pasien. Petugas belum memahami surat edaran tata laksana pembiayaan COVID-19, di mana semua pemulasaran jenazah pasien positif dan PDP ditanggung pemerintah. Pada saat itu meninggal dari kabupaten, personal ini mungkin belum jelas, atau mungkin bentuk titipan yang nanti karena meninggalnya malam kan, besok akan dikonfirmasi, dan betul dikonfirmasi berikutnya ke atasannya, ke Pak Didi, ke Bu Trias, dan itu ada aturan dan harus dikembalikan. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, pasien JSH merupakan pasien rujukan dari RS Hasanah dengan penyakit bawaan diabetes dan gejala sesak nafas, sehingga terindikasi terpapar COVID-19. Uang 3 juta rupiah yang sudah dibayarkan ke petugas kamar jenazah telah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Puluhan pegawai salah satu restoran cepat saji pagi tadi berunjuk rasa di salah satu gerai mereka di Jalan Hayamuruk, Jakarta Pusat. Para pegawai ini mendesak pembayaran upah dan tunjangan hari raya yang belum diterima hingga hari ini.
Unjuk rasa di tengah masa PSBB ini dilakukan para pekerja yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja lantaran sampai hari ini upah dan THR tidak juga dibayarkan oleh perusahaan dengan adanya keputusan sepihak. Para pekerja mengaku membutuhkan upah dan THR tersebut untuk menyambung hidup mereka bersama keluarga di masa PSBB akibat pandemi COVID-19. Serikat Pekerja mengaku kecewa keputusan manajemen yang menunda pembayaran THR hingga akhir Desember 2020 yang diambil secara sepihak. Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen terkait tuntutan dari Serikat Pekerja ini.